Shalom, puji nama Tuhan. Bertemu kembali di ibadah pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai ibadah, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur atas kebaikan Bapa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang minggu ini Bapa. Sekarang kami datang, kami hadir, kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau muliakan nama-Mu. Sebab tidak ada Allah yang lebih besar, tidak ada Tuhan yang lebih dahsyat yang kami sembah, yang kami puji. Hanya Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Sebab hanya di dekat Engkau Tuhan kami merasa tenang Bapa. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku.
Janjimu terangkan jalan-jalanku, kebenaranmu baru setiap hari. Ku menantikanmu beri kekuatan baru. Ku terbang tinggi awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh penopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yes. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, bertambahi hatiku. Janjimu terangkan jalan-jalanku, kebenaranmu menunggu setiap hari. Ku menantikanmu beri kekuatan baru. Katakan, ku kan terbang tinggi awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh penopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Biar musik memuji Tuhan. Yes. Ku kan terbang tinggi awan bersamamu, amin, dalam kemuliaan. Katakan, teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Puji nama Tuhan kita. Haleluya. Praise the Lord. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Sebab Engkau ada bersama kami. Haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak
Shalom, jemaat Tuhan GBI Godson dimanapun berada saat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Santo Hatatang yang memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat GBI Godson dimanapun berada. Hari ini izinkanlah sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya memperkenalkan diri saya Gembala GBI Fidusia Serpong, di mana saat ini Tuhan percayakan satu istri, 3 anak, yang satu sudah dipanggil Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar suatu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-31. Tetapi tidak akan kita baca semuanya satu pasal ini, tapi kita akan bahas nanti saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, kalau kita melihat akhir-akhir ini, masa pandemi ini, mungkin banyak orang begitu masalah yang berat, sehingga mereka pun terkadang salah, kurang tepat, bukan salah, kurang tepat dalam berdoa. Contohnya, Tuhan, angkat masalah saya. Tuhan, bebaskan saya dari masalah hidup ini. Saudara, sebetulnya doa itu adalah doa di mana sama dengan begini, Tuhan, cabut nyawa saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Nah, karena orang yang meninggal tidak punya masalah. Orang hidup itu punya masalah. Jadi selama kita hidup itu ada masalah yang harus kita hadapi. Jadi jangan pernah takut. Saudara mungkin hari-hari ini mengalami jalan buntu, atau kita udah nggak bisa buat apa-apa. Kalau film Dono sering ada film mengatakan maju kena, mundur kena. Jadi kemana-mana udah tembok, depan tembok, belakang tembok. Saudara harus mentok. Saudara, apa yang kita lakukan? Mari kita akan belajar di dalam kitab Keluaran ini, saudara kasih oleh Tuhan. Kita baca di dalam Keluaran pasal yang pertama, Keluaran pasal ayat ke-14 ayat yang pertama. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan pintu Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zebon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Saudara kasih oleh Tuhan, ini perintah Tuhan. Kenapa Tuhan menyuruh umat Israel untuk berkemah di tepi laut? Nah, saudara, aneh kan saudara? Mari kita lihat apa sih artinya Pihahirot itu. Ya, Pihahirot itu artinya mulut jurang. Jadi sudah jurang di depan kita. Posisinya pada waktu itu sudah ada di depan jurang. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita lihat latar belakangnya. Mengapa Tuhan berfirman bangsa Israel harus pergi ke Pihahirot? Kita buka, saudara kasih oleh Tuhan, di dalam Keluaran pasal yang 11 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan suatu tulah lagi atas Fir'aun dan atas Mesir. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakanlah kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Saudara kasih oleh Tuhan, ini hal yang luar biasa. Bagaimana Tuhan menggerakkan hati Fir'aun dan ya saudara kasih Tuhan, supaya bangsa Mesir bisa memberikan apa yang diminta oleh bangsa Israel. Saudara bayangkan, dari perbudakan, kemudian keluar, lepas dari perbudakan, kemudian dia minta sesuatu, minta emas pada tetangganya, dikasihkan. Apa yang terjadi dalam hidup mereka? Wah, pasti mereka bersorak-sorai, pasti mereka senang. Coba saudara
lihat akhir-akhir ini berita di televisi ada namanya desa miliarder. Bagaimana dia dulu hidup biasa, ya, mungkin ekonominya biasa, nggak seperti sekarang. Setelah mereka dapat uang banyak, M-an, ada yang 28M, ada yang bahkan 25M. Apa dengan mereka? Pasti mereka senang. Ada yang langsung beli mobil, ada beli mobil 3, 4. Kenapa? Karena mereka senang dari hidup perbudakan, dari hidup yang biasa dapat uang banyak. Saudara, mereka senang. Demikian juga yang oleh bangsa Israel. Mereka lupa sudah kasih Tuhan. Mereka dengan nyaman, ya, mereka dengan nyaman. Sudah dengan hal-hal dunia mereka nyaman, dengan kepuasan daging mereka nyaman, dengan hal finansial mereka nyaman. Bangsa Israel berarti kurang dalam finansial. Mereka berkelimpahan pada waktu itu. Tapi kenapa Tuhan bawa bangsa Israel pergi berkemah di tepi laut? Kita kembali ke dalam Keluaran pasal yang ke-14, saudara kasih Tuhan. Dikatakan supaya mereka pergi kemana? Ke tepi laut untuk berkemah. Saudara, di ayat yang 4 dan ke-5 berkata, Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Saudara, apa yang dilakukan? Tuhan ingin menyatakan kepada bangsa Mesir, mengingat bangsa Mesir, akulah Tuhan. Bukan hal-hal duniawi itu Tuhanmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini, ya, bangsa Israel sudah mulai menghadapi jalan buntu. Mereka dikejar oleh Fir'aun. Mereka dikejar oleh pasukan Fir'aun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel menghadapi jalan buntu. Apa yang dilakukan respon bangsa Israel saat menghadapi jalan buntu? Saudara, kita lihat yang pertama responnya adalah ayat yang ke-10 berkata demikian. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Saudara, orang Israel mengalami ketakutan yang luar biasa waktu dia menoleh ke belakang. Dia melihat ke belakang. Dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Seperti orang yang tidak mengenal Tuhannya. Bukankah hal ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Saudara, kekristenan kita sudah lama mengikut Tuhan. Kita sudah melihat penyertaan Tuhan. Kita sudah melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ada waktu kita menghadapi persoalan, kita mengalami ketakutan. Seakan-akan kita nggak seperti orang nggak bertuhan, orang nggak percaya kepada Tuhan. Itulah yang respon bangsa Israel. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, dia berkata apa? Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudara, berseru kepada Tuhan ini bukan mereka meminta pertolongan Tuhan, bukan. Mereka itu protes sama Tuhan. Mereka itu protes sama Tuhan. Dikatakan mereka berseru-seru kepada Tuhan, itu protes, ada bentuk protes. Ya, bentuk protesnya sama Tuhan, saudara. Kenapa ini terjadi, Tuhan? Tuhan, ini mau dibawa kemana lagi? Ya, ini protes, saudara kasih Tuhan. Bentuk protesnya dia sama Tuhan. Bukan berseru-seru, berdoa, Tuhan, tolong kami. Bukan, mereka berseru-seru. Saudara lihat ayat ke-11 dan 12. Ketika kan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati ke padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Saudara yang kasih oleh Tuhan, 12 berkata, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara, respon bangsa Israel yang ketiga apa? Menyalahkan pemimpin, menyalahkan orang lain.
Bukankah seringkali kita sebagai orang percaya demikian, saudara? Pada waktu kita menghadapi persoalan yang berat, waktu kita menghadapi pergumulan yang berat, kita menyalahkan orang lain. Di dalam keluarga, waktu kita menghadapi pergumulan, suami menghadapi pergumulan, kita menyalahkan pasangannya. Ini gara-gara mama, ini gara-gara papa, ini gara-gara anak-anak saya kita jadi begini. Saudara tidak evaluasi, saudara menyalahkan orang lain. Itu bangsa Israel. Waktu menghadapi permasalahan, respon yang salah, saudara kasih Tuhan. Pertama tadi apa? Dia mengalami ketakutan. Saudara, bangsa Israel mengalami ketakutan. Yang kedua, menyalahkan Tuhan, protes kepada Tuhan. Gak bisa mengucap syukur, mengeluh sama Tuhan. Yang ketiga, yaitu apa, saudara? Menyalahkan orang lain. Lihat, saudara, ini bangsa Israel, bangsa yang sudah dibimbing Tuhan. Bagaimana perjalanannya keluar dari tanah Mesir berbudakan, dipimpin Tuhan, dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Setiap kali dikasih mana dengan berkecukupan, tapi masih mengeluh, masih nggak percaya sama Tuhan, masih nggak percaya adanya Tuhan. Saudara, kekristenan seringkali seperti itu. Bertahun-tahun ikut Tuhan, bahkan mungkin rajin beribadah, apalagi rajin mendengarkan khotbah-khotbah. Sekarang lebih gampang kan, sudah kasih Tuhan. Tinggal buka YouTube, cari khotbah siapa, pendeta siapa. Tapi waktu menghadapi permasalahan kita mengeluh, kita ketakutan, kita protes kepada Tuhan, kita menyalahkan orang lain. Saudara yang kasih oleh Tuhan, permasalahan itu membawa kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, untuk lebih lagi kita mengenal Tuhan siapa yang sebenarnya. Saudara, kita lihat di sini respon yang salah. Terus bagaimana Pak Pendeta respon yang benar? Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita lihat bagaimana respon yang benar dalam menghadapi pergumulan hidup. Respon yang benar bagaimana kita menghadapi permasalahan yang luar biasa ini. Lihat, saudara, yang dilakukan di halaman ke-13. 13 berkata begini, saudara kasih Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, respon yang benar adalah pertama tadi, kalau respon yang salah jangan takut. Yang kedua apa? Yang pertama tadi apa? Ketakutan. Yang kedua apa? Saudara, respon yang salah itu apa? Mengalami ketakutan. Terus respon yang benar apa? Jangan takut. Kenapa jangan takut, saudara kasih oleh Tuhan? Lihat keselamatan dari Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengenal Allahnya dengan benar, waktu dia menghadapi permasalahan, dia tidak pernah takut. Waktu dia mengalami pergumulan yang berat, dia tidak pernah takut. Waktu permasalahan datang, dia akan berkata, aku percaya Tuhan, Engkau akan menolong aku. Aku percaya Tuhan, Engkau akan berikan jalan keluar. Sebab Engkaulah yang menciptakan aku. Engkau yang sudah menebus dosaku. Aku percaya pertolongan keselamatan dari Engkau, Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sudah yang kasih oleh Tuhan, itu perkataan iman, perkataan orang mengenal dengan Tuhan. Jadi saudara, kita saat ini mengalami pandemi. Mau orang percaya Tuhan, mau tidak percaya sama Tuhan, semua akan mengalami pandemi. Tapi bagaimana respon kita? Kita percaya Tuhan menolong kita. Sudah yang kasih oleh Tuhan, pertolongan datangnya dari Tuhan. Dialah gunung batuku, dialah keselamatanku. Jadi kita harus memiliki hati yang percaya kepada Kristus, memiliki respon yang benar. Selanjutnya, sudah yang kasih oleh Tuhan, ayat ke-13b katakan begini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Artinya apa, saudara yang kasih Tuhan? Permasalahan itu ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Sampai kapan? Ya, kalau ada batas waktunya sampai kita meninggal,
Sudah kasih Tuhan, kalau sudah kita meninggal, kita pulang ke rumah Bapa, sudah nggak ada lagi masalah. Tetapi masalah terjadi, saudara, itu untuk mendewasakan kita, untuk menguatkan iman kita, untuk kita semakin percaya kepada Tuhan, supaya kita melihat kuasa Tuhan. Saudara pernah nggak sekolah? Saudara sekolah, itu ada naik jenjang dari SD, SMP, SMK, perguruan tinggi. Saudara kasih Tuhan, setiap jenjangnya pasti ada ujian. Setiap kita ujian, kita naik kelas. Demikian juga Tuhan izinkan permasalahan terjadi dalam hidup kita, supaya iman kita semakin naik, semakin kita semakin kuat. Saudara, firman Tuhan jangan pernah takut, saudara. Khotbah berkata apa, saudara? Pengkhotbah 3 ayat 1, segala sesuatu ada waktunya. Jadi semua ada waktunya, saudara nggak perlu takut. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Akhir-akhir ini saudara mungkin mulai pergumulan yang berat. Ingat, jangan takut. Ya, pertolongan dari Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ayat 14 berkata demikian, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Artinya Roh Kudus memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita untuk kita mampu menjalani persoalan hidup ini. Saudara, lihat janji Tuhan. Ingat janji Tuhan, saudara. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Waktu kita memiliki persoalan, kita percaya Roh Kudus akan memberikan kemampuan untuk menjalani hidup ini. Marilah saat kita memiliki permasalahan, sebagai orang kenal Tuhan, kita harus berbeda dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Saudara, itu janji Tuhan. Ya. Dikatakan ayat ke-15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Artinya apa, saudara? Terkadang masalah itu, saudara, membuat kita jadi takut, saudara. Kalau kita lihat tetangga kita yang mengeluh, jangan pernah kita mengeluh. Katakan, saudara, dikatakan bertindak. Tuhan menyuruh pada Musa untuk bertindak. Jadi jangan pernah kita takut. Kalau Tuhan katakan percaya, kita percaya, bertindak, saudara kasih Tuhan. Miliki iman yang percaya kepada Tuhan. Ambil tindakan untuk kita percaya kepada Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi saudara, kesimpulannya, mengapa bangsa Israel tetap takut menghadapi pergumulan hidup? Mengapa bangsa Israel sudah berkali-kali mengalami mujizat Tuhan, tapi waktu menghadapi pergumulan, permasalahan buntu, mereka takut, saudara? Satu, karena bangsa Israel lupa akan panggilannya. Saudara tahu, Tuhan panggil kemana bangsa Israel? Panggil ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, tempat susu dan madu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak orang Kristen yang gak sadar bahwa panggilannya bukan di dunia ini, bukan menikmati dunia ini, bukan menikmati kenyamanan dunia ini. Panggilannya ada mempersiapkan untuk masuk dalam kerajaan yang kekal, tanah Kanaan Tuhan janjikan. Saudara, kita sebagai orang Kristen harus ingat bahwa tujuan akhir kita bukan dunia ini. Tujuan akhir hidup kita adalah kekekalan. Bagaimana kita mempersiapkan kekekalan ini? Saudara, Tuhan proses sampai kita memiliki karakter seperti Yesus. Mengapa masalah terjadi dalam kehidupan kita? Mengapa tantangan bisa terjadi supaya kita memiliki karakter seperti Yesus? Saudara, pada waktu kita berdoa, Tuhan berikan aku kesabaran. Tuhan berikan aku roh yang mengampuni. Yang datang bukan langsung Roh Kudus, terus roh pengampunan, bukan. Tapi orang-orang yang menjengkelkan kita, orang-orang yang membenci kita. Disitulah saatnya kita mempraktekkan firman Tuhan. Waktu kita mau Tuhan berikan kesabaran, tahu-tahu anak kita buat jengkel, tahu-tahu pasangan kita buat jengkel. Di situ bagaimana kita merespon hati kita? Mereka kata seperti Yesus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya berdoa, saudara,
biarlah jemaat GPI Gatsan ini diberkati Tuhan. Izinkan saya berdoa. Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa buat jemaat GPI Gatsan Bapa, dimanapun mereka saat ini berada Tuhan. Kami berdoa, mungkin saat ini mereka sedang mengalami sakit, berguna sakit penyakit. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan Allah mengalir, kesembuhan terjadi buat mereka. Yang saat ini Tuhan membutuhkan pekerjaan, Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada terobosan-terobosan ekonomi yang mereka lakukan, alami ya Bapa. Dimanapun saat ini mereka berada dalam keadaan apapun Tuhan, mari Tuhan Kau tetap jagai jemaat-Mu ini Tuhan, sehingga menjadi jemaat yang kuat di dalam Engkau, jemaat yang setia kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam saat-saat itu Tuhan, kami percaya Roh Kudus hadir memberikan kekuatan buat mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala sidang GPI Gatsan Bapak Santo Tatang, berkati Tuhan, berkati para pelayan-pelayan Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati apa yang di tangan mereka lakukan, Kau berkati senantiasa Bapa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya berkat-Lah Tuhan atas mereka. Dalam minggu-minggu ini Tuhan, Kau memberkati mereka dengan berkat-berkat yang luar biasa. Bukan hanya berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, Kau berkati atas mereka Bapa, sehingga mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ku bersyukur